Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas hasil penelitian kami, yaitu analisis teori konsumsi jangka panjang terhadap pola konsumsi karyawan Alfamart dan Indomaret di area Jember. Dan anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Ainul Hasan dengan akhiran NIM 1041, dan juga ada rekan saya Zahra Anindita dengan akhiran NIM 1013, Karsa Glaudia Tarantino dengan akhiran NIM 1040, Sarah Nababan dengan akhiran NIM 1046, dan juga ada Rofi Kofika dengan akhiran NIM 1071, dan ada Kalista Atafa Laiza dengan akhiran NIM 1124. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Latar belakang mengapa kami mengambil teori konsumsi jangka panjang itu sendiri, yaitu karena teori konsumsi jangka panjang itu untuk mengatasi kelemahan-kelemahan teori jangka pendek. Karena teori jangka panjang ini menjelaskan bagaimana konsumen memutuskan untuk menghabiskan penghasilan mereka sepanjang waktu, bukan hanya pada suatu titik waktu saja. Teori ini juga digunakan untuk perencanaan keuangan pribadi dan bisnis untuk membuat keputusan yang berdampak pada jangka panjang konsumen. Alasan kita memilih karyawan Alfamart dan Indomaret ini karena Alfamart dan Indomaret ini merupakan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia. Karyawan Alfamart dan Indomaret itu memiliki tingkat pendapatan, umur, dan jenis kelamin yang beragam. Maka dari itu kami ingin melihat apakah dari tingkat pendapatan, umur, dan jenis kelamin tersebut berpengaruh terhadap pola konsumsi karyawan Alfamart dan Indomaret. Latar belakang yang saya paparkan tadi, muncullah sebuah rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan teori konsumsi jangka panjang, bagaimana pola konsumsi jangka panjang dari karyawan Alfamart dan Indomaret di daerah Jember, dan apakah jenis kelamin, pendapatan, umur berpengaruh terhadap pola konsumsi jangka panjang karyawan Alfamart dan Indomaret di Jember. Jadi tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui apa itu teori konsumsi jangka panjang. Yang kedua untuk mengidentifikasi bagaimana pola konsumsi jangka panjang dari karyawan Alfamart dan Indomaret di area Jember. Yang ketiga untuk menganalisis seberapa pengaruh jenis kelamin, pendapatan, umur terhadap pola konsumsi jangka panjang karyawan Alfamart dan Indomaret di daerah Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan landasan teori dari pembahasan kami. Pertama, konsumsi memiliki arti sebagai pengeluaran yang dilakukan individu atau rumah tangga untuk pembelanjaan serta penggunaan barang dan jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kepuasan. Dalam makroekonomi, terdapat teori konsumsi jangka panjang yang dikemukakan oleh Simon Kuznets pada tahun 1946. Kuznets menemukan bahwa dalam jangka panjang, rasio konsumsi terhadap pendapatan cenderung stabil, meski terdapat kenaikan yang besar dari kurun waktu penelitiannya. Kecenderungan mengkonsumsi rata-rata akan turun jika pendapatan naik dalam asumsi Keynes tidak terjadi. Melalui penelitiannya, Kuznets menyimpulkan, 1. Perlu ada pembeda antara konsumsi jangka pendek dan konsumsi jangka panjang. Kedua, jenis fungsi konsumsi tersebut memiliki bentuk yang berbeda. Yang kedua, fungsi konsumsi jangka pendek ternyata mengalami pergeseran ke atas. Nah, dalam hasil empirik, penemuan Kuznets menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek menunjukkan bahwa MPC lebih kecil dari APC dengan intercept sebesar tersebut dan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dalam jangka panjang menunjukkan APC konstan dengan intercept sama dengan 0. Fungsi konsumsi dari jangka panjang yaitu C sama dengan CW. Selanjutnya adalah gambaran umum. Pada gambaran umum penelitian kami melaksanakan penelitian ini di Kabupaten Jember.
Lalu subjek penelitian kami adalah karyawan Indomaret dan juga Alfamart. Untuk analisis deskriptifnya, kami melaksanakan penelitian ini dengan cara mewawancarai karyawan Alfamart dan juga Indomaret. Selanjutnya adalah hasil wawancara kami yang mendapatkan hasil karakteristik responden, yaitu yang pertama ada jumlah responden berdasarkan tempat kerja. Jadi ada sekitar 36 total yang masing-masing dari Indomaret dan juga Alfamart berjumlah 18 orang. Selanjutnya ada responden berdasarkan jenis kelamin, yang 24 perempuan dan 12 laki-laki dari 36 orang tadi. Selanjutnya ada responden berdasarkan usia, di mana usia 18 hingga 20 tahun berjumlah 20 orang, 21 hingga 24 tahun berjumlah 12 orang, dan 25 hingga 29 tahun berjumlah 4 orang dari 36 responden tadi. Nah, yang terakhir ada responden berdasarkan pendapatan rata-rata, yang dimana 1 hingga 3 juta berjumlah 25 orang, 3 hingga 5 juta berjumlah 11 orang dari 36 responden tadi. Pada bab 4 ini, saya akan bahas mengenai analisis dari hasil penelitian yang sudah kami lakukan, yang mana teori konsumsi jangka panjang sesuai dengan pola konsumsi karyawan Alfamart dan Indomaret di area Jember. Dapat dibuktikan dengan data yang sudah kami peroleh, yaitu ada jumlah pengeluaran terbesar responden per bulan dan juga pola konsumsi responden saat pendapatannya mengalami penurunan. Dan dari data yang sudah kami peroleh, mereka tidak menggunakan pendapatan mereka sepenuhnya untuk konsumsi, melainkan 14% dari pendapatan mereka gunakan untuk ditabung atau diinvestasikan, yang mana dalam hal ini uang yang sudah mereka tabung atau investasikan bisa digunakan untuk konsumsi jangka panjang. Dan yang kedua, saat pendapatan mereka mengalami penurunan, mereka mengurangi pengeluaran mereka agar dapat melakukan konsumsi jangka panjang serta mencari pekerjaan atau mencari kerja sampingan sebanyak 25%. Sehingga dalam hal ini mereka selalu mencari atau terus menambah kekayaan mereka agar mereka dapat menjaga pola konsumsi mereka dalam jangka panjang. Berdasarkan analisis dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa pola konsumsi karyawan Alfamart dan Indomaret dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan pendapatan mereka. Sebagian besar dari mereka menyisihkan pendapatannya untuk ditabung guna memenuhi kebutuhan di masa depan. Sementara itu, sebagian lainnya mengalokasikan pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari. Pola ini juga mencerminkan teori jangka panjang, di mana sebagian pengeluaran digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung untuk konsumsi di masa depan. Sudah mulai kita? Sudah, yuk. Ngomong kenapa? Dari gaji per bulannya Mas sendiri, itu biasanya pengeluaran terbesarnya itu buat apa sama Mas? Sehari-hari? Iya, sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Untuk pengeluaran. Oh, Mungkin ada tambahan, mungkin ada pengeluaran darurat kayak makan, ya, tanah, gitu juga. Seperti itu yang Mbak Nari, itu mau dibuat apa? Misalkan nggak investasi, nabung atau beli bukan iPhone, ditabung aja. Kalau boleh tahu, gimana sih kakak mau pendapatan kakak ini untuk konsumsi kakak per bulan gitu? Yang paling banyak dialokasikan kemana gitu? Untuk makanan kah atau untuk Lebih ke makanan sih. Iya, kayak beli-beli gitu. rata-rata jumlah pengeluaran per bulan. Kalau dari 1 bulan itu setengahnya di tabungan, terus kalau setengahnya lagi dikasih orang tua, sama lebih ke makanan kak. Jadi jawabannya turun nih nanti yang mau diorganisasi gimana? Apakah nanti bisa mengurangi konsumsinya atau gimana? Yang mengurangi untuk meminimalisir pengeluaran aja. Terus yang terakhir, bagaimana kalau semuanya jadi masyarakat tadi
kita mau dibuat investasi, menabung atau di barang weekend. Ya itu ditabung.